warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena atas nikmatnya kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita diberi syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya Iva Adiani Putri Satibi dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Mulianya Wanita dalam Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulia itu artinya tinggi, terhormat, atau kedudukan. Begitu mulianya wanita hingga Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa, yaitu surat keempat dalam Al-Quran yang berjumlah 176 ayat. Surat An-Nisa ini termasuk surat Madaniyah atau yang turun di kota Madinah. Yang pertama itu bukti mulianya wanita dalam Islam. Ada pembagian harta waris yang adil. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabu mimma qalla minhum aw kathur nasibam mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Lalu bukti kedua mulianya wanita dalam Islam yaitu dengan hubungan pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Dalam ayat tadi Allah menjelaskan siapa saja wanita yang boleh dinikahi. Itu artinya wanita yang haram dinikahi adalah golongan wanita yang tidak boleh dinikahi secara resmi maupun siri, baik yang bersifat sementara atau selamanya. Maka dari itu, mahram dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada mahram berdasarkan nasab. Yang kedua, ada mahram berdasarkan pernikahan. Yang ketiga, ada mahram berdasarkan persusuan. Yang pertama, mahram berdasarkan nasab. Nasab itu keturunan. Pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan
untuk selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya. Yang termasuk mahram berdasarkan nasab ini ada 7. Yang pertama ada ayah, yang kedua saudara laki-laki, yang ketiga anak laki-laki, yang keempat saudara ayah atau paman kita dari ayah, yang kelima saudara dari ibu atau paman, yang keenam keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kita, dan yang ketujuh keponakan laki-laki dari saudari perempuan kita. Yang kedua, mahram berdasarkan pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri. Sehingga dalam pernikahan ini terjadi sebuah hubungan yaitu menantu mertua atau orang tua tiri. Siapa saja yang termasuk ke dalam mahram berdasarkan pernikahan? Itu ada 4. Yang pertama, ayah dari suami atau mertua kita. Yang kedua, anak laki-laki dari suami atau anak tiri kita. Jadi misalkan kita dapat suaminya itu duda. Nah, dudanya nih udah punya anak 1. Nah, anak tiri itu, meskipun anak tiri itu tetap mahram kita. Lalu yang keempat, ada suami dari anak kita atau menantu laki-laki kita. Dan yang keempat, itu suami dari ibu mertua atau ayah tiri. Dan kemahramannya berlaku selama-lamanya meskipun wanita itu barangkali sudah tidak menjadi menantu lagi. Jadi seperti adik ipar atau kakak ipar itu bukan mahram kita, sehingga apabila kita sedang berkumpul itu harus tetap menjaga aurat. Yang ketiga, nasab berdasarkan persusuan. Apabila seorang ibu menyusukan anak bayinya kepada orang lain karena sebab tertentu, maka anak ini ada tambahan mahram baginya. Siapa saja yang termasuk mahram berdasarkan persusuan? Yang pertama itu suami dari ibu yang menyusui. Yang kedua, anak laki-laki dari wanita yang menyusui. Yang ketiga, saudara laki-laki dari wanita yang menyusui. Yang keempat, ayah dari wanita yang menyusui. Yang kelima, ayah dari suami wanita yang menyusui. Yang keenam, saudara dari suami wanita yang menyusui. Dan yang ketujuh, bayi laki-laki yang menyusu pada wanita yang sama. Jadi misalkan ibu yang menyusui itu menyusu kita, nah tapi ibu itunya itu punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya itu mahram bagi kita, jadi kita haram untuk menikah dengannya. Lalu bukti mulianya wanita dalam Islam, menurut saya ini yang paling mulianya wanita dalam Islam, yaitu dapat masuk surga dari pintu manapun. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam pintu surga manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, sangat mulianya wanita dalam Islam. Tapi mengapa terkadang diri kita sendiri atau wanita lain tuh masih suka mengeluhkan hal-hal yang sudah menjadi kodratnya. Misalnya di bulan Ramadan ini pasti nggak semua wanita itu puasa full kan, ada yang haid di awal, di akhir, atau di tengah. Jadi kadang suka nyebelinnya gini, bentar lagi buka nih,
udah jam 5:20 tapi kita haid. Nah kita kayak, duh ya Allah kok tanggung banget. Nah itu nggak boleh itu kan karena sudah kodratnya wanita, yaitu haid dan mengandung 9 bulan. Jadi kita harus menerima. Harapan saya semoga setelah melewati bulan Ramadan ini kita sebagai wanita lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan, lalu berhusnudzon kepada Allah. Dan bagi wanita yang sudah memiliki suami, senantiasa mentaati perkataan suami selagi itu benar. Dan semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu saya dapat bermanfaat bagi para penonton. Apabila ada kesalahan kata atau salah ucap atau salah perbuatan saya selama pembuatan video ini, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Rizky Febian. Bukan, maksudnya kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.